Someone once told me there is a city more than just buildings, more than just roads, more than a destination on a map. We look up at the stars dreaming, but what if what burns brightest is not what is up in the clouds, but what surrounds us? It is not easy to explain. It's true. The most beautiful things in the world can sometimes be the things that we see, things we hear, things we touch. But what keeps you alive must be felt with the heart. This is where I began my journey. Jakarta. My Jakarta. Vibrant Jakarta. I'd like to extend my warmest welcome to you, to the beautiful city we call home, the vibrant Jakarta. Pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya, takkan berhenti hingga hatimu membeku. Kembali berputar arah, pulang padaku. Kembalilah. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya
Namun, interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep community mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia. Menurut saya, brand lokal merupakan tanggung jawab semua pihak. Saat ini banyak banget brand lokal yang keren-keren. Komunitas kreatif dan tempat-tempat kreatif juga terus berkembang. Belakangan ini pergerakan dari brand lokal menunjukkan atau menghadirkan tren yang sangat positif pada kecintaan dan kebanggaan terhadap penggunaan produk-produk dalam negeri. Nama saya David Irianto, salah satu pengurus dari JCCF. Selama beberapa tahun kebelakang, dalam peran saya sebagai kurator untuk berbagai acara konferensi kreatif di Indonesia, saya melihat ledakan yang luar biasa dari antusiasme anak muda dalam membuat brand-brand lokal. Saya Tati Apriliana, pegiat dan pengembang jenama lokal. Sarinah adalah nama pengasuh Bapak bangsa kita, Bung Karno. Sejak awal didirikannya di tahun 62 oleh Bung Karno, Sarinah telah dijadikan sebagai sarana dan wadah bagi produk lokal Indonesia. Dan dia akan menjadi semacam game changer bagi semua pelaku-pelaku kreatif lokal, para pelaku kultural lokal, para pelaku brand-brand lokal keren yang akan menjadi pendorong utama dari ekonomi retail Nusantara. Halo, saya Vicky Satari, Dewan Pengawas dari Jakarta Creative City Forum. Swastiastu, Tiang Komang Winawayudi dari Bali. Saya seorang creative planner dan founder dari Tualen & Co bersama ICCN dan JCCF. Halo, saya Laura Bangun Prinsu. Saya juga pelaku ekonomi kreatif di subsektor penerbitan. Saya menyambut baik hadirnya wajah baru Sarinah yang mengedepankan membantu memajukan lokal-lokal brand di Indonesia. Dan semoga juga Sarinah bisa menjadi etalase bagi wajah dan representasi produk lokal di mata dunia. Saya Aldi, Deputi Bidang Regulasi dan Kebijakan Jakarta Creative City Forum atau JCCF. Harapan saya, Sarinah bisa menjadi showcase untuk lokal brand Indonesia, para lokal heroes Indonesia untuk menunjukkan kualitas dan kapabilitas mereka. Semoga kerjasama Sarinah dengan Jakarta Creative City Forum atau JCCF bisa menjadi inisiasi awal dari terciptanya platform yang berkelanjutan. Saya Dipa Sitepu sebagai pengurus pemasaran dan komunikasi publik di JCCF. Semoga melalui Sarinah dan Jakarta Creative City Forum lebih banyak lagi lokal brand Indonesia mendapat kepercayaan sebagai brand yang berkualitas dan itu buatan Indonesia. Saya Raditya Susilo, founding partner dari PT Arab Design International dan juga wakil direktur inkubator bisnis dari Jakarta Creative City Forum. Saya sangat bersemangat dengan misi Sarinah untuk menjadi etalase prominent bagi local brand kebanggaan kita semua. Halo, nama saya Leonardo Sabrata. Saya sekarang sedang menjabat menjadi Direktur Utama Smesco Indonesia dan juga komisaris di Sarinah. Tentunya saya punya harapan yang besar ya terhadap peran Sarinah dan juga untuk memajukan local brands di Indonesia. Saya menyambut baik kerjasama antara JCCF dengan Sarinah dalam brand local movement. Mudah-mudahan hal ini bisa menggairahkan industri kreatif sekaligus membuat kehidupan kita lebih berbudaya dan berkarakter Indonesia. Saya berharap bisa JCCF dan Sarinah dapat berkolaborasi sangat erat ke depannya. Panjang umur kolaborasi, bagi negeri kami berkolaborasi. Ke Sarinah bareng keluarga. Cakep. Banyak produk lokal yang juara. Yuk langsung aja datang belanja, dukung UMKM biar makin merajat.
Selamat sore Bapak dan Ibu semua. Terima kasih sudah bertahan dan berada di talk show kita sore ini. Selamat datang di Sarinah Jakarta Content Week 2021 yang disponsori oleh Brimo dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Tentunya acara ini diselenggarakan oleh Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan Frankfurter Buchmesse. Nama saya Kemal Hasan. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan Bapak Marolop Nainggolan, Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor Kementerian Perdagangan. Selamat datang Pak Marolop, terima kasih sudah hadir. Kemudian nanti kita akan bicara juga dari Wakil Pendidikan, Bapak Dr. Seni Yusuf Martiastiadi. Terima kasih Pak Yusuf atas kehadirannya. Sangat disayangkan wakil dari industri Mbak Aziza Asatari sedang tidak sehat hari ini, jadi kita akan berbincang dengan dua narasumber kami. Nah, sesinya adalah onboarding game Indonesia. Sebelum saya panggilkan nanti Pak Marolop, saya akan kasih ilustrasi maksud saya. Ya, ini terkait dari satu headline ya yang ada di media terkait beritanya itu tanggal 20 bulan 10 2021. Dalam acara Grand Launching Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Kalimantan Timur, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, memberikan satu headline gitu ya, bahwa game industri di Indonesia mencapai 24 triliun, tetapi 97% pasar masih dikuasai oleh game import. Nah, tentunya ini adalah menarik untuk melihat isu ini dalam berbagai perspektif. Tentunya ada perspektif pemerintah, pendidikan, dan juga industri lokal. Nah, nanti kita sama-sama akan diskusi terkait hal ini. Tentunya sebelumnya saya akan panggilkan Bapak Marolop Nainggolan. Selamat datang, terima kasih Pak udah hadir. Monggo Pak, nanti Bapak mempresentasikan. Monggo, silakan mohon. Ya, Pak Marolop Nainggolan menempuh pendidikan S2 di Claremont University di California Pak, betul ya? Kemudian S1-nya dari Universitas Sumatera Utara. Pada tahun 2002 ditempatkan di Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, betul ya Pak? Lalu pada 2010 menjabat sebagai Atase Perdagangan di Beijing, Tiongkok. Nah, saat ini Pak Marolop menjabat sebagai Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor di Kementerian Perdagangan Indonesia. Saya berikan waktunya Pak untuk mempresentasikan PPT Bapak. Terima kasih Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Kemal. Ini waktu yang sangat menarik dan saya kira pembicaraan hari ini cukup baik untuk kita perhatikan. Nah, Pak Kemal tadi menyampaikan 24 triliun games Indonesia, tetapi 97%-nya adalah impor. Nah, hari ini saya dari Kementerian Perdagangan, dari Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, saya khusus bicara tidak dalam negeri, tapi bagaimana kita justru bisa masuk ke pasar luar negeri. Angka 24 triliun di dalam negeri itu masih terlalu kecil dibandingkan dengan luasnya pasar di luar negeri. Jadi saya kira nanti saya arahnya akan ke sana Pak Kemal untuk kita bisa melihat. Nah, sebelum saya masuk ke pasar games, saya kira saya nanti masuk dulu di ekspor kita untuk produk barang, untuk barang. Jadi Bapak Ibu sekalian dan para pegiat games dan siapa saja yang bisa mendengarkan acara kita hari ini, kalau dilihat angka, hingga bulan Oktober, ekspor kita itu sudah mencapai 341 miliar dolar, sampai bulan Oktober saja. Padahal di tahun 2020 itu hanya 300 miliar dolar Pak. Jadi di angka sampai bulan Oktober saja, kita sudah melebihi angkanya
untuk setahun yang lalu. Itu satu capaian yang cukup besar. Surplus perdagangan kita sekarang 30 miliar dolar. Baru sampai bulan Oktober. Di tahun lalu surplus perdagangan kita hanya 20 miliar dolar. Bayangkan 1 tahun lalu sudah kita selesaikan di bulan Oktober. Tetapi Bapak Ibu, ini adalah capaian terbesar kita dalam sejarah. Dalam 2 tahun pandemi, kita tidak boleh kemana-mana, tapi perdagangan kita justru meningkat. Inilah masanya Indonesia itu mendapatkan surprise daripada perdagangan luar negerinya. Selama ini, dalam puluhan tahun terakhir, kita selalu bicara defisit perdagangan barang. Defisit perdagangan barang kita selalu besar. Dan jumlah dari perdagangan kita tidak lebih dari 250 miliar dolar. Nah sekarang sudah melebihi 300 miliar dolar. Ini di jasa, di barang. Nah untuk bulan Oktober sendiri hanya 1 bulan itu kita sudah mendapatkan surplus 5 miliar dolar untuk barang. Tetapi sebaliknya coba lihat. Ini di jasa kita. Yang terjadi adalah kita hanya bisa mengekspor sebesar 14 miliar dolar. Jauh sekali dibandingkan barang yang bisa kita ekspor. Nah sementara tadi yang disampaikan oleh Pak Kemal tadi, 24 triliun itu 97%-nya adalah impor, tentu sangat-sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Dan ironisnya juga memang data dari perdagangan jasa kita tidak bisa dipilah-pilah, apakah itu dari game saja atau dari jasa dari yang lain, tidak bisa. Jadi 14 miliar US dollar ini sudah termasuk games. Nah kalau kita cari gamesnya mungkin kecil sekali dibandingkan dengan yang terjadi itu. Jadi untuk bulan kuartal ketiga saja hanya 3 miliar ekspor kita, ekspor jasa kita. Ini jauh perbandingannya dibandingkan dengan barang kita. Oleh sebab itu hari ini kalau kita bicara mengenai game, bagaimana game ini bisa onboarding di dalam ekspor kita, itulah yang akan menjadi poin saya Pak Kemal. Oke, baik. Kita lanjut, kalau melihat pertumbuhan ekonomi digital kita, memang Indonesia cukup baik. Masih ada 2 digit pertumbuhan kita. Dan kita termasuk yang terbaik lah kalau untuk ekonomi digital di Asia Tenggara. Dan mungkin kita masih bisa bangga dalam perdagangan dunia, dalam pergaulan dunia, kita masih masuk di dalam top dari digital ekonomi. Nah untuk game, kita bicara game. Game market itu tentu kalau dilihat dari angka pemainnya, gamernya, 1,4 billion itu ada di Cina penduduknya, 720 juta itu adalah gamersnya, itu kira-kira 50%. Kemudian kalau di Indonesia gamersnya 40 juta. Ini hitungan kita ya, ini angka-angka yang menurut saya memang tidak bisa kita pastikan karena sensus kita tidak bisa sampai ke situ ya. Tapi kira-kira begitu angkanya. Di Kanada ada 23 juta gamer. Nah kalau dilihat dari industri game global, ini yang kita kira menjadi pasar yang perlu dipikirkan, bagaimana kita cara memasukkan produk game kita di pasar-pasar ini adalah coba dilihat di dalam tampilan bahwa 2021 menurut regionnya Asia Pasifik ada 88 billion. 50% itu adalah market gamesnya. Wajar saja, memang penduduk di Indonesia, di Asia Pasifik cukup banyak dan orang mudanya cukup banyak. 88 billion itu nilainya dan tumbuhannya 3%. Kemudian kalau dari sisi Asia, 10 markets-nya adalah Indonesia, Malaysia, kemudian Singapura, Vietnam, dan seterusnya.
Itu dari sisi itu. Berdasarkan devices dan playernya bisa dilihat juga bahwa di global market itu 90,7 billion itu devicesnya bisa kita lihat, kemudian playersnya ada 50%. Lanjut lagi, kalau dilihat dari peluangnya, peluang dari sektor jasa kreatif, ini saya sebut tadi perbandingan dengan barang dan jasa ini kan cukup jauh tadi itu, sehingga kalau mau dilihat dari pendapatannya tadi sudah disampaikan angka yang pertama tadi itu sebenarnya cukup fantastis, tetapi kita tidak boleh sampai di situ. Kita harus bisa mengembangkan industri dalam negeri kita supaya industri ini bisa mendatangkan devisa dari luar, bukan kita yang membeli. Kalau yang disampaikan tadi 97% adalah impor, artinya kita membeli 97% dari games yang kita gunakan. Boleh saja begitu, tetapi harus ada counternya. Sebaiknya game Indonesia juga dikonsumsi oleh masyarakat dunia. Itu yang sedang kami lakukan sekarang di Kementerian Perdagangan. Bagaimana supaya games kita bisa masuk ke pasar internasional itu dengan beberapa kegiatan. Tentu kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami dalam beberapa waktu lalu sudah bergandengan tangan dengan Asosiasi Games, kemudian animasi, komik, dan licensing, merchandising. Ini kami melakukan semacam kolaborasi bagaimana kita bisa mengembangkan industri jasa ini masuk ke pasar di luar, dan tentu beberapa target pasar yang kami tuju adalah dari Amerika Utara, itu adalah Kanada, karena kami tahu bahwa industri itu cukup besar di sana, tapi mereka memiliki keterbatasan dari sumber daya manusia. Mereka tidak siap dengan apa istilahnya itu pekerjaannya, tapi siap dengan ide, siap dengan modal. Kemudian dengan dengan Jepang dan Korea Selatan kami juga melakukan itu, sehingga nanti dalam kolaborasi ini berharap saja ada yang bisa terjadi kontrak-kontrak, apakah kerjasama untuk membuat satu game, membuat satu produksi bersama. Masalahnya di Indonesia masih kurang pemodalnya. Pemodal belum siap. Apalagi perbankan Indonesia juga masih belum mengenal untuk pembiayaan dari produksi dari game misalnya. Belum banyak. Saya belum pernah melihat Bank Indonesia memberikan dukungan untuk itu. Kemudian Kementerian Perdagangan bisa memberikan fasilitasi kepesertaan, misalnya untuk pameran di luar negeri. Kemudian dalam negeri kami sudah juga memberikan fasilitasi yang memang belum besar, tapi sudah kita mulai. Kemudian tentu promosi juga untuk pasar luar negeri. Ini adalah contoh, contoh dari pameran-pameran internasional yang bisa kita ikuti. Dari Kementerian Perdagangan sudah menyiapkan sebenarnya pada waktu yang lalu, tahun 2020, kita mengikutsertakan di pameran Gamescom di Jerman, kemudian di Tokyo ada Tokyo Game Show. Nah, untuk tahun 2021 kita harapkan juga bisa memberikan dukungan kepada gamers Indonesia untuk masuk ke pasar itu. Yang terakhir, rencana kerja 2022, kami siap memberikan dukungan kepada sektor games Indonesia untuk masuk di dalam Gamescom, itu Agustus 2022 di Cologne, kemudian di Tokyo Game Show pada 15 sampai 18 September. Di luar ini pun kami nanti akan siap memberikan dukungan untuk program-program kerjasama dengan ASEAN Korea Center atau ASEAN Japan Center. Ini ada beberapa program nanti di tahun 2022 yang berkaitan dengan game. Kami juga siap untuk memberikan dukungan
untuk gamers kita yang produsen game kita yang memang siap untuk masuk ke pasar internasional. Saya kira gitu Pak Kemal, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Marolop. Saya rasa tadi penjelasan Pak Marolop, terima kasih, tepuk tangan. Ya, penjelasan dari Pak Marolop sebenarnya sudah menjawab Pak onboarding game Indonesia. Jadi, tapi kita butuh diskusi ya Pak terkait ini. Karena mungkin diskusi hari ini tidak hanya dari sektor pemerintahan, tetapi nanti ada sektor, sebenarnya ada wakil industri, tapi juga ada wakil dari proses pendidikan. Oke, saya panggilkan berikutnya Bapak Dr. Seni Yusuf Yusuf Sigit Martiastiadi, STM Information Technology. Silakan Pak Yusuf. Ya, Pak Yusuf adalah asisten profesor di peminatan desain interaktif, program studi desain komunikasi visual Universitas Multimedia Nusantara. Beliau meraih master doktornya dari ISI dan di ISI Yogyakarta, maaf. Kemudian master di bidang multimedia games development dari James Cook Australia. Kemudian kalau S1-nya dari sekolah teknik ya Pak, dari Sanata Dharma. Oh, robotika, oke, berkaitan robotika. Jadi Pak Yusuf punya pendidikan yang multidisiplin Pak, begitu. Yang sebenarnya bagian dari yang cocok nih. Oke, mungkin saya rasa pembicaraan hari ini Pak Yusuf dan Pak Marolop, saya akan mungkin mencoba untuk melempar beberapa pertanyaan terkait ini Pak. Tadi Pak Marolop, silakan nanti bisa kan pemerintah memfasilitasikan perkembangan dari industri game ya Pak. Tapi mungkin saya sebelum lebih jauh ke sana Pak, saya mau lihat dulu kesiapan sumber dayanya Pak. Nah Pak Yusuf, monggo Pak Yusuf kalau ada sesuatu yang terkait dari sumber daya yang ada, siap nggak sih Pak? Kalau nanti disuruh jualan sama Pak Marolop, ada nggak yang bisa membantu? Monggo, bisa? Udah bisa, silakan. Oke, Pak Yusuf, monggo. Baik, Bapak Ibu, mungkin saya awali dulu dengan data yang ada di pangkalan data Dikti ya, di pendidikan tinggi. Saat ini itu baru ada 3 program studi teknologi permainan. Teknologi permainan berarti basicnya adalah teknik, ya. Itu data pertama. Dan 3 prodi itu saat ini 2 aktif, 1 tutup. Ya. Dan padahal di dalam nomenklatur program studi ada 1 lagi prodi namanya desain permainan. Ya. Yang itu sejauh yang saya ketahui belum ada yang membuka. Oke. Jadi itu sudah jadi satu batasan bagi kita. Oke. Sedangkan prodi-prodi yang dekat dengan game yaitu animasi. Ya, karena beberapa di animasi ada peminatan tentang game dan sebagainya. Ada 11 program studi animasi baik D1 sampai D4 dan 2 tutup. Nah, artinya begini, kalau saya melihat realita di lapangan banyak prodi teknik informatika yang akhirnya sebagai penyokong utama dari industri game, ya. Sedangkan prodi-prodi lain yang menyokong industri game adalah contohnya dari teman-teman desain, baik itu desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, dan desain-desain lain. Dan juga film televisi, lalu arsitektural, ternyata cukup banyak alumni arsitektural yang bekerja di industri game karena kemampuan mereka untuk melakukan modeling. Ya, itu ternyata cukup banyak. Lalu informatika dan sistem informasi. Artinya apa? Kalau saya melihat bagaimana kesiapan di Indonesia masih pincang. Pincangnya apa? Secara pendidikan kita masih banyak bermain di level teknologinya. Tidak bermain di why. Why itu lebih pada motivasi, alasan, lalu belief,
kepercayaan yang sedang mau dibagikan kepada para gamers. Itu kelemahannya. Artinya, inilah yang saya menduga, walaupun saya belum melakukan penelitian secara mendalam, yang saya duga adalah karena Indonesia secara pendidikan kuat di teknologi, sehingga yang terjadi, sebagai contoh, saya ambil salah satu contoh perusahaan luar negeri yang ada di Jogja, yang dia modelnya kan produk luar, lalu dilokalisasi, ya kan, dilokalkan dengan pertimbangan sudut pandang yang lain, ya, biar pasar Indonesia laku. Nah, tetapi kenapa enggak idenya dari Indonesia? Kenapa enggak apa ya, karakter Indonesia, lalu cerita-cerita Indonesia? Ya saya menduganya karena itu. Kita tidak dibiasakan untuk berpikir dari basicnya. Itu. Nah, artinya kalau kita mau mengatakan bahwa oke, pendidikan bisa menyumbangkan apa pada industri game yang lebih besar lagi, artinya ya lokalnya lokal tapi laku di global kan, tank lokal global. Nah, itu ya tetap harus muncullah prodi-prodi yang memang lebih banyak mempelajari hal-hal yang sangat sangat holistik. Jadi bisa menjawab ide, bisa menjawab pertanyaan why. Karena selama ini yang terjadi adalah hanya what-nya. Yang kalau kita melihat misalnya salah satu konsep golden circle kan ada why, how, sama what kan. Nah, kita itu alumni Indonesia itu masih di level what, apa, sama how. Tapi why-nya itu belum ada yang bermain di situ. Nah, saya pikir banyak perusahaan game di luar itu mereka bermain di why. Sehingga yang ngerjakan di negara lain itu nggak masalah. Karena itu yang mahal sebenarnya. Terima kasih Pak. Oke, jadi menarik nih Pak. Jadi tadi kalau kita lihat dari perdagangan sudah mencoba memfasilitasikan beberapa event maupun juga tumbuhnya atau kesempatannya para produser lokal untuk ke luar negeri ya Pak. Tetapi menarik juga tadi ada pernyataan Pak Yusuf juga dari data yang beliau kumpulkan juga terkait bahwa penetrasinya itu kan jadi penetrasi budaya Pak ya. Jadi kan mereka masuk ke dalam. Sebenarnya kita coba kira-kira ada data atau riset dari Departemen Perdagangan atau pemerintah mungkin dalam hal ini, kira-kira bagaimana produk kita itu bisa appeal. Jadi tadi yang nuansa lokal tadi ya Pak. Jadi think lokal tapi marketnya keluar. Kira-kira ada nggak sih Pak sejauh dari pengalaman sebelumnya Pak? Monggo Pak. Ya, memang disampaikan Pak Yusuf tadi itu yang kami lihat di lapangan. Kita tidak siap untuk masuk ke dalam kepemilikan produksi itu secara total. Itu memang kita agak sulit. Kami tahu bahwa sumber daya manusia kita tidak begitu banyak yang cukup. Tetapi Pak, dari pengalaman kami juga, kami telah melihat beberapa games kita memang sudah diadopsi di luar negeri, bisa berterima di luar negeri. Contoh saja kalau mau lihat Kopi Cok, itu viral di Inggris, berbayar. Ada lagi satu lagi yang namanya apa saya lupa, yang gratisan ada, sudah masuk di pasar luar. Nah, namun kan tidak banyak yang seperti ini. Kita harus bangun supaya dari dalam negeri kita banyak bisa masuk ke pasar internasional ini melalui kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Jadi kami saat ini lebih banyak kalau istilah di barang itu business matching. Jadi pelaku di pasar, produsen misalnya di Korea Selatan, kami pertemukan dengan para pemain di dalam negeri yang siap memproduksi games. Kalau kita masih levelnya masih seperti pekerja untuk membantu mereka menyiapkan games mereka, saya kira itu dulu diambil. Mana dulu yang bisa kita dapat. Tetapi sambil juga kita mendorong para pelaku kita yang sudah memiliki games
sendiri, sudah ada idenya, sudah lengkap, itu kita tawarkan kepada investornya. Jadi kedua sisi itu kita akan lakukan. Untuk yang misalnya pekerja yang sudah di industri ini, tentu kan perlu juga kita berikan pemahaman, berikan pengetahuan bagaimana pasar di luar sana melihat games dari Indonesia itu. Bagaimana mereka bisa adopsi. Kalau budaya Indonesia, katakan permainan yang biasa dilakukan oleh anak-anak di sini, supaya bisa dimengerti oleh anak-anak di luar negeri, di pasar tertentu, tentu kita harus berikan pengetahuan, pemahaman mengenai bagaimana karakter dari negara yang bersangkutan, pasar yang bersangkutan. Bagaimana pasarnya melihat games itu. Tidak mungkin katakan kalau Unyil itu bisa langsung masuk ke satu pasar di luar kalau tidak mengerti budaya kan tidak mungkin. Jadi kita harus berikan bimbingan kepada para pelakunya di dalam negeri ketika kita ingin masuk ke satu pasar, target pasar kita katakan Amerika atau Kanada, kita harus jelaskan bahwa Kanada punya pikiran atau punya pandangan seperti ini. Jadi mereka sudah siap. Nah dengan begitu bisnis matching yang akan terjadi antara pengusaha di negara yang bersangkutan dengan kita di sini bisa segera bisa dilakukan. Gitu Pak. Masih. Nah mungkin saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, sayang nih kita nggak ada wakil dari industri. Sebenarnya yang menarik adalah ini kan harus ada jembatan ya. Jadi dari pendidikan, kalau pemerintah sudah kasih fasilitas nih. Nah kemudian harusnya industri harus dong memanfaatkan fasilitas itu. Tapi balik lagi nih, biasanya industri akan punya kesulitan. Biasanya sumber daya tadi. Pak Yusuf sebenarnya udah. Nah saya mungkin sedikit agak melewati dari ekspertis Pak Yusuf. Tapi kan Pak Yusuf juga terlibat nih dalam AGI dan Asosiasi Game Indonesia. Mungkin kalau melihat kerjasama antara industri pendidikan dengan industri, ada hal apa sih Pak yang menghambat ya? Saya bilang menghambat, tapi tanda kutip ya Pak, yang menghambat sehingga nggak bisa nggak bisa maju nih gitu. Kira-kira apa Pak? Oke, kalau saya mungkin saya bisa menjawab salah satunya dari pengalaman saya pribadi ya, ketika saya dulu ada di ya sebenarnya bukan industri game karena di zaman saya game belum begitu kuat ya, tapi industri multimedia. Itu masalah mindset ya, mindset di mana ketika orang teknik itu mengerjakan sesuatu yang lebih teknis, urutan dan sebagainya. Jadi ketika diajak untuk out of the box, itu kayak males Itu saya rasakan dan saya berada di posisi gimana saya yang terakhir yang di Australia itu kan karena saya mengambil multimedia game development, bukan saya mengambil game programmer atau game programming karena saya sudah capek dengan hal-hal teknis gitu loh. Makanya di situlah saya bisa memahami bagaimana ide itu direbus, mendidih, lalu bisa pecah, udaranya sehingga menjadi ide yang baik. Nah, itu juga menjadi mindset yang akhirnya harus kita ubah. Bahwa kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang siap untuk bekerja di luar pikiran manusia yang normal gitu loh. Nah, karena gini loh. Game itu kan sedang memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman virtual, ya kan? Padahal teman-teman selama ini kan hanya teknis, mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan. Dia tidak bisa merasakan pengalaman virtual apa yang akan dirasakan oleh gamersnya atau targetnya. Padahal kalau misalnya di Indonesia ada prodi-prodi yang belajar tentang pengalaman virtual, itu akan mendapatkan ide yang bisa menjawab bagaimana sih menerjemahkan budaya menjadi sebuah game. Menerjemahkan sebuah konten yang sangat lokal menjadi sebuah game. Yang muncul sekarang akhirnya game-game itu hanya game-game teknis bahwa saya mengadopsi budaya. Tapi cuma kayak ngambil aja. Nggak memahami apa sih sebenarnya yang mau ditawarkan. Belief apa yang ditawarkan pada si gamers untuk bisa
bermain game itu dengan lokal. Artinya memang masih ada gap yang kita belum ketemu nih. Apakah benar-benar dari pendidikan atau dari industri. Dan akhirnya itu bisa terisi dengan teman-teman yang kebetulan sekolah di luar yang memang khusus game design. Itu terisi memang. Tapi memang nggak imbang juga, yang teknisnya lebih banyak daripada yang ini. Makanya kalau kita lihat posisi-posisi game designer tidak sebanyak yang misalnya di Jepang, di Inggris yang memang mereka lebih banyak bermain itu. Kira-kira gitu. Terima kasih Pak Yusuf. Oke, ini menarik juga Pak, terkait berarti sebenarnya dari sini ada satu nih Pak, dalam sisi produksi, ada sisi edukasi, produknya jadi. Nah ini saya mau tahu nih Pak dari Departemen Perdagangan ya terkait ini. Ada konsultasi mengemas produk nggak sih Pak gitu? Jadi ini kayak marketing ya Pak, karena menurut saya itu juga penting karena menurut saya salah satu kelemahannya itu adalah nggak bisa jual nih Pak. Gitu. Monggo Pak. Ya, Kementerian Perdagangan ini memang seperti saya katakan tadi dari awal, kita kan mindsetnya sekarang masih jualan barang. Ekspornya masih ekspor bentuk barang fisik. Sementara yang bentuk intangible ini, jasa, ada games digital, ada animasi dan sebagainya kan masih sangat kecil sekali. Jadi sebagian besar layanan kita sekarang memang untuk barang. Jadi desain itu ada layanan-layanan untuk bagaimana sebuah barang itu didesain agar bisa diterima oleh pasar tertentu. Itu ada dan sudah intensif. Tetapi untuk yang jasa, games termasuk di dalamnya, kami ini baru mulai dan sudah memulainya beberapa tahun lah. Tapi masih dalam tahap yang sangat muda. Tadi Pak Yusuf sudah sampaikan, masalahnya memang di situ. Tidak banyak yang bisa memberikan ide apa yang mau dijual kan itu. Apa yang mau disampaikan kalau apa yang mau didesain kalau barangnya belum ada gitu. Nah, jadi ini sedang kita lakukan. Tadi yang saya sebutkan kerjasama dengan Kanada misalnya. Kami mengundang semua yang siap di games untuk bersama-sama berbicara dengan industri di Kanada. Ya. Jadi dengan cara ini mungkin bisa kita dapatkan nanti bagaimana industri game kita mengadopsi jalan pikiran dari pasar di sana supaya ini bisa didesain satu games yang sesuai dengan pasar itu. Jadi kami tidak menunggu ini siap dulu SDM-nya, yang ada dulu kita poles supaya bisa masuk ke pasar itu. Ya. Nanti ini akan menarik teman-temannya kalau ini sudah berhasil. Ya. Itu harapan kami. Dan sekarang kira-kira jumlah yang bisa kami fasilitasi sekarang untuk kegiatan-kegiatan seperti paling banyak 100 lah. 100 yang bisa kami lakukan ya, karena untuk konsultasi seperti ini nggak mungkin dalam jumlah yang banyak. Jadi pelaku yang ada sekarang, kira-kira sejumlah itu yang bisa kami fasilitasi untuk berkonsultasi dengan pasar, terutama Kanada, Korea Selatan, dan Jepang. Itu Pak. Oke, terima kasih Pak Marolop. Kemarin tuh sebenarnya saya sempat ikut webinar Pak yang dengan konsultan Kanada. Oh, gitu. Nah, saya sempat tuh. Nah, ada satu menarik ketika dia di akhir dia bicarakan ada beberapa. Jadi game itu tidak bisa dilihat hanya satu game yang kita lihat atau permainan, tetapi ada game yang hubungannya sama terapi. Bahkan sekarang udah masuk ke blockchain, NFT dan segala macam. Belum lagi game yang sifatnya untuk training dan segala macam. Jadi ternyata game di Kanada itu cukup luas ya. Nah, masalahnya balik lagi nih Pak. Sumber dayanya piye Pak gitu. Kalau begitu banyaknya keberagaman untuk terapi dan segala macam, studinya kita nggak siap. Tadi Pak Marolo bilang, ya siap nggak siap, saya pokoknya. Tapi kalau kemudian pemerintah sudah kasih fasilitas, kitanya nggak ngisi, nah sama aja nih Pak, nggak ada orangnya nanti gitu. Monggo Pak. Ya kalau saya sebagai
pilihan profesi saya akademisi sebenarnya punya masalah juga gitu. Kita mau buka prodi desain game ya, game desain. Pertanyaannya adalah laku nggak? Ya nggak? Kecuali saya punya uang, lalu saya bikin proyek itu, saya pikir nggak masalah ya. Ada idealisme yang memang saya kejar agar ada sumber daya manusia yang memang siap untuk bicara dari sisi ide gitu, menjawab why-nya. Tapi sekarang ya hanya bisa kami lakukan ketika akhirnya di GKV ada peminatan desain interaksi, ya itu aja yang kita olah. Tetapi jangan lupa bahwa itu ada di prodi GKV, komunikasi visual. Jadi kita bicara game VR dengan sudut pandang bagaimana menyampaikan pesan melalui visual kan. Itu juga masalah bagi kami. Dan saya yakin banyak kampus juga nggak berani ambil resiko. Yang daftar cuma 5 mahasiswa, itu kan sama aja operasional sama dengan biaya untuk mahasiswa 40 ya. Artinya itu juga masalah, kecuali memang mungkin pemerintah misalnya Dikti bisa mengakomodasi agar kita muncul prodi-prodi yang belajar lebih ke sana gitu. Kira-kira itu Pak. Oke. Nah, sebenarnya menarik tuh Pak, kalau kita udah buka jalan nih perdagangan, kemudian juga konsultan yang dari Kanada itu juga dia bilang nih, kalau kamu ini kamu sebenarnya bisa loh sama kami, artinya dalam konteks jasa dan barang ya Pak. Nah, karena tadi dari sumber daya manusia juga tadi ada persoalan tuh Pak. Nah, kira-kira ada strategi lain kah dari pemerintah untuk tadi membantu atau nge-boost, bukan hanya sekedar tadi Pak membuka, tetapi mungkin ada lembaga pelatihan atau apa. Jadi untuk yang mungkin hubungannya dengan perdagangan ya tentunya Pak ya. Tadi terkait produk-produk tadi gitu. Sehingga kita bisa, karena mungkin sekarang nih terus terang Pak, datanya tuh kan scattered ya, tercecer kemana-mana, tidak terkumpul. Tapi kemarin begitu, oke kamu bisa masuk NFT, kamu bisa masuk ke terapi dan segala macam, game tuh banyak banget gitu. Nah kalau kita bisa ada fasilitator yang untuk kita bisa masuk lebih jauh gitu Pak, gimana ya, Pak tanggapan? Kalau dari kami Pak, mungkin caranya seperti saya bilang tadi, tidak menunggu lagi lah, nggak menunggu, karena pasar di luar juga besar kan, harus kita ambil pasar itu. Kalau kita hanya membeli games dari luar, tentu neraca pembayaran kita juga akan terganggu kan. Katakan tadi ya 24 triliun tadi itu, kalau terus dipertahankan begitu, ya nanti satu saat kita akan bermasalah juga dengan ekspor barang kita. Karena jasa dan barang itu nggak bisa dilepas. Pasti ada hubungannya. Nah jadi dalam hal yang Bapak Kemal sampaikan tadi, Kementerian Perdagangan kami melakukan edukasi secara tidak langsung Pak. Jadi dalam setiap pembicaraan dengan games, dengan pelakunya, kami ajak mereka untuk mengundang siapa saja yang saat ini sudah berada di industri itu, apakah desainernya, apakah siapapun di situ, kita ajak untuk mereka bisa membangun dirinya sendiri dan pada saat yang tepat kita ajak untuk berpameran di luar. Pada saat nanti mereka sudah mendapatkan pandar yang benar, pasti ini kan industrinya akan naik. Pendapatan mereka akan semakin besar dan rekrutmen untuk pekerja pasti semakin besar. Yang saya lihat benar Pak Yusuf itu, ya gimana membuka sekolah kalau nggak ada pesertanya, nggak ada anak sekolahnya, nggak ada, sekolahnya gimana bayarnya kan itu. Jadi harus ada memang penarik dari industri ini supaya itu bisa membantu promosinya secara tidak langsung kepada sekolah yang menyiapkan program studi ini. Dan di awal tadi dalam diskusi kita, apalagi di Indonesia sekarang, kalau anak-anak main games itu dimarahin tuh sama orang tuanya. Padahal itu industri yang paling besar di dunia sekarang. Nah, anak-anak kita kalau tidak bermain game juga, ya pasarnya di mana kan itu Pak. Jadi kami melakukannya, ya apa saja yang ada dulu, kita siapkan. Kalau nanti ada 1-2 perusahaan yang sudah maju, sudah punya pasar yang cukup baik di luar dan pendapatannya bisa semakin memperbesar usahanya, tentu rekrutmen
dari pekerja akan lebih banyak. Itu Pak yang bisa kami lakukan. Jadi Mungkin ditumbuhkan. saya bisa tambahkan ya Pak ya. Ya, jadi kalau saya sih mungkin kalau kita tidak bisa bermain di formal ya Pak ya. Mungkin modelnya adalah coaching. Nah, di film sudah mulai ya beberapa festival-festival internasional melakukan coaching ya. Tapi memang film indie ya. Sehingga mengambil beberapa filmmaker yang dari beberapa daerah yang akhirnya di coaching. Yang itu hasilnya gila ya. Besar banget. Nah, saya pikir di industri game juga perlu melakukan coaching. Kalau misalnya kita melakukan data mining ya, pelatihan baik yang gratis maupun berbayar, data itu mengatakan pelatihan paling banyak adalah pelatihan pemrograman game. Bukan pelatihan ideation, bagaimana membangun ide dari game. Mungkin dari 1000 pelatihan teknis, satu yang hanya pelatihan ideation. Ya, bukan dan juga dalam tataran mekanik game ya. Jadi kalau kita lihat misalnya konsepnya Leblanc tentang mekanik dynamic estetik, yang banyak dilakukan itu mekaniknya. Ya, dynamicnya itu pengalamannya itu jarang pelatihan itu dilakukan. Apalagi bicara estetik yang bicara pertanyaan untuk menjawab why-nya gitu. Itu yang saya pikir kita kayaknya perlu mendorong agar coachingnya itu di situ. Karena memang itu keterampilan yang tidak semudah programming ya. Karena saya juga ada mata kuliah visual programming. Jadi saya mengajarkan programming untuk mahasiswa yang bukan backgroundnya pemrograman, tidak punya latar belakang pemrograman. Nah, ya akhirnya kita juga harus cari cara agar, karena capaian pembelajaran ini adalah mereka paham logika pemrograman, bukan paham pemrograman. Jadi kita harus membedakan. Tujuannya agar ketika mereka masuk di industri game yang dia memang pekerjaannya visual, itu juga harus paham apa yang terjadi di kepala programmer. Karena saya pribadi pernah ngalamin, saya bisa berantem dengan Pak Kemal. Misalnya waktu itu saya programmer, Pak Kemal bagian visual, ya gara-gara Pak Kemal maunya high res. Saya, aduh nggak bisa, capek kalau handle semua itu. Nah akhirnya ketemu metode harus dibikin tiling, jadi bikin ubin dan sebagainya. Nah itu kan masalah kesepakatan dan pemahamannya. Nah akhirnya salah satu cara untuk mengajar teman-teman di kelas adalah saya memakai visual script. Jadi pemrograman tidak pakai scripting, tapi pakai visual. Ini kan sudah ada di beberapa software yang itu sangat membantu mahasiswa untuk memahami logika berpikir dalam pemrograman. Itu juga saya pikir penting. Ini kata kuncinya sekarang adalah coaching di bidang ideation. Itu penting. Ada tuh Pak catatan Pak Yusuf, coaching kalau ada di bidang ideation, karena kita mau bertarung dengan luar Pak. Pak kalau boleh di in-depth lagi Pak ya, terkait dari tadi untuk mendukung sektor game, ada pameran ya di Jerman dan di Tokyo gitu Pak. Kira-kira kalau boleh dapat bocoran Pak, untuk tahun 2022 kita dapat berapa booth ya Pak? Mungkin pertanyaannya sederhana. Ya, kalau biasanya kami itu memang tidak besar-besar, karena apalagi ini industrinya ya masih tidak banyak kan pemainnya. Jadi untuk 2022 kemungkinan bisanya untuk 10 lah mungkin Pak ya, 10. Ya saya lihat ini seperti itu kira-kira. Jumlahnya nanti akan ada 10 sampai 20 pelaku usahanya. Pelaku usaha 10 sampai 20. Tapi booth-nya nanti dilihat situasinya apakah bisa dibuat satu island sehingga semua dari Indonesia bisa masuk di situ, atau per booth gitu ya, nanti kita lihat. Dan tentu ketika memilih dari pelaku pun kami akan melihat situasinya. Tentu tidak semuanya bisa dimasukkan, tentu harus ada strategi khusus untuk masuk ke pameran tertentu, tidak sekedar mendatangkan pelakunya, tetapi juga apa yang mau kita tawarkan dan bagaimana cara menawarkannya. Itu
pasti sangat berpengaruh kepada keberhasilan dari pameran kita. Oleh sebab itu nanti kami dengan pihak-pihak terkait akan tentu ingin mendapatkan masukan seperti apa nanti caranya, apa yang mau dijual. Kalau jualannya cocoknya untuk game ini, cocoknya untuk pasar di Tiongkok atau di Korea, ya jangan dibawa ke Kanada, kan kira-kira begitu. Nah, jadi ini tentu nanti harus ada Kurasi gitu, Pak. kurasi, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya mungkin nanti artinya hal ini kan akan menjadi satu program tersendiri ya Pak ya untuk ke sana. Sebenarnya ini juga menarik, artinya hubungannya dengan kalau kita lihat ya, ini kan Pak Yusuf ada di hulu ya, di bawah, di dasar nih. Sementara Pak Marolop ada di hilirnya. Nah, sementara kan kita harus mengalir nih. Sebenarnya ada dari semua statement yang ada di Pak Marolop, Pak Yusuf, kira-kira PR pendidikan apa ya? Kalau tadi balik lagi kan, PR pendidikan terhadap strategi pemerintah terkait game ini, kira-kira PR besar kita apa ya? Menjawab itu ya, supaya tadi Pak Marolop nggak nunggu kelamaan gitu. Ya. PR besarnya Pak. Baik Pak, kalau saya ada dua hal yang jadi pertimbangan. Yang pertama, ya kita harus ngikut alur. Artinya ya memang kita menyiapkan sesuatu yang sekarang laku dulu. Teknis, ya udah nggak masalah teknis. Sambil kita menyiapkan hal-hal yang lebih mendasar ya dari sisi education, bagaimana adaptasi, sublasi terhadap budaya atau konten lokal itu bisa kita siapkan. Saya pikir tetap harus butuh dukungan dari berbagai pihak ya, tidak hanya pemerintah, industri juga ya. Karena kalaupun kita hanya mau ngejar dari sisi yang mendasar, yang dinamik sama estetiknya, itu butuh waktu lama. Saya pikir tidak semudah kalau orang belajar programming itu bisa 1 minggu, berapa jam itu bisa gitu, dia bisa bikin game. Dan tanpa memahami sebenarnya apa yang harus dilakukan, tapi at least dia bisa bikin game. Itu cepat, karena hal-hal yang sangat teknis ya. Tapi kalau hal-hal yang sangat mendasar, saya pikir butuh waktu. Jadi mungkin kita harus mengikuti dulu program pemerintah, apakah kita mau ngejar pasar game yang besar, sehingga kita hanya bermain di sisi teknisnya, ya nggak masalah. Yang penting kita bicara dari sudut pandang capaian dulu. Sambil mungkin di sisi akademi bisa menyiapkan di sisi itu. Karena dari pengalaman saya pribadi, misalnya penelitian saya yang terakhir ini game VR, yang saya melihat bagaimana ada kekosongan game yang kontennya spiritual, nggak ada di internasional itu. Dan bagi saya itu tertarik itu, karena Indonesia banget gitu loh. Sehingga yang saya harus pelajari adalah saya mencari konten-konten spiritual apa yang bisa dilogiskan, dan itu bagian dari kehidupan. Akhirnya saya belajar Candi Borobudur kan. Sehingga game itu munculnya bukan Borobudur, bukan Candi Borobudur, tapi pengalaman-pengalaman spiritual terhadap keborobuduran kalau saya menyebutnya itu. Sehingga ketemulah satu istilah dalam konteks wacana estetika interaksi itu, atau pengalaman estetik tentang kontemplasi dinamis, kontemplasi yang tetap aktif. Karena sekarang dunia yang distraktif kan, saya bisa sangat multitasking, jadi main game sambil saya bikin apa dan sebagainya, itu terjadi pada anak-anak kita. Artinya memang hal yang di luar logika manusia, spiritual, itu bisa jadi konten game juga. Tapi masalahnya memang itu butuh proses panjang untuk melakukan penelitian. Nah saya pikir itu, jadi memang ada dua strategi yang saya kejar. Ini mau ngejar revenue dulu, yang ini untuk menyiapkan hanya menyiapkan dari game. Kira-kira gitu. Iya, Pak Marolop, saya juga tadi lupa menyampaikan bahwa penelitiannya doktornya Pak Yusuf ini adalah terkait 3D virtual reality Borobudur, Pak. Jadi Pak Yusuf melakukan studi tentang pengalaman estetis dan visual terhadap game yang menggunakan konten spiritualitas dari keborobuduran. Jadi sebenarnya lokal banget nih Pak, lokal value banget. Cuman kan tadi ya, ini kan dihasilkan dari proses edukasi ya Pak, pendidikan, bukan proses industri ini. Ya itu
sebenarnya yang tadi Pak Yusuf sebenarnya menarik juga untuk tadi kalau pasar Jerman atau pasar untuk merasakan tadi spiritualitas terhadap game yang sudah diciptakan oleh Pak Yusuf. Sebenarnya penelitian itu awal dari rencana ke depan saya akan melakukan penelitian terkait dengan game-game yang konten-kontennya spiritual untuk terapi psikologi. Oh, jadi kebetulan anak saya punya sedikit psikologi sehingga saya langsung punya responden langsung. Game yang sifatnya terapi dan segala macam mungkin. Ya mungkin itu perlu pasar lagi tuh Pak. Perlu dilihat pasarnya lagi. Silakan Pak. Sedikit. Ini mungkin kita perlu juga ingat. Kita juga punya board game. Ini jangan lupa. Jangan yang digital terus. Karena begini, mungkin board games ini bisa juga menjadi penghela dari games yang berikut. Jadi board game ini bisa kita masukkan juga ke pameran-pameran yang pameran barang. Jadi bisa banyak caranya. Produk. Jadi bisa kita jual dalam pameran-pameran, katakanlah home decor misalnya. Saya belum bisa membayangkan nanti gamenya seperti apa itu. Apakah bisa masuk ke dalam pameran itu? Karena banyak. Mindset kita kan masih barang, masih fisik. Jadi kalau itu bisa masuk juga dalam penetrasi pasar ke luar, nanti ini bisa menjadi cara kita mendigitalisasi dari game-game yang ada. Nah, bisa jadi. Jadi jangan lupa juga yang board game itu juga perlu dikembangkan, tidak hanya melulu yang melalui digital. Saya kira gitu Pak. Oke, baik Pak. Nah, menjawab tuh pertanyaan Pak. Ya, kalau board game gimana Pak? Kalau board game saya pikir sesuatu yang lokalnya dapat sebenarnya ya. Itu langsung ya. Yang interaksi fisiknya juga dapat. Nah, saya belajar dari teman-teman di komunitas game di Surabaya, board game di Surabaya dan Malang. Itu hidup sekali ya. Dan mungkin ada sedikit kultur yang berbeda ya. Kalau di Jakarta mungkin mau datang juga, aduh macet dan sebagainya. Tapi kalau di Malang, di Surabaya itu masih hidup. Dan saya pernah ikut datang ke, apa yang namanya saya lupa. Surabaya board game apa gitu. Itu menarik loh, itu banyak yang datang loh. Saya dari Tangerang aja datang, lalu dari Jawa Timur datang. Dan menurut saya hidup ya. Dibandingkan Bandung, Malang sama Surabaya, board game-nya lebih hidup. Dan banyak board game yang dihasilkan dari Surabaya dan Malang. Termasuk Salatiga ya, tapi mungkin tidak apinya nggak sebesar Surabaya sama Malang. Mungkin Jakarta kayaknya untuk datang main bersama itu juga kayaknya PR besar ya Pak ya. Saya pikir itu peluang bagus dan kami di UMN juga ada mata kuliah yang memang menyentuh board game juga. Jadi di pendidikan juga ada itinya ya. Ada prosesnya. Mungkin saya akan coba lempar dulu ya Bapak Ibu kalau memang ada pertanyaan dari floor terkait pertanyaan ke Bapak Marolop maupun ke Bapak Yusuf, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Monggo, ada kira-kira siapapun terkait ini. Apakah ada pertanyaan terhadap Bapak Marolop maupun Pak Yusuf kira-kira? Oke, ada? Oh, atau dari itu? Siapa tahu ada pertanyaan yang lewat ini juga Pak, lewat sosmed. Jadi siapa tahu kalau ada pertanyaan lewat sosmed. Apakah ada juga? Oh, belum ada. Oke, saya coba kira-kira nih Pak, saya mau apa yang menjadi semacam statement ya Pak, ini semester kita coba mengakhiri pembicaraan kita. Kira-kira apa harapan pemerintah terhadap industri maupun pendidikan game di Indonesia biar kita tuh bisa onboarding Pak. Kira-kira harapan dari pemerintah itu apa? Ya, kalau kami sebenarnya dari pemerintah kan lebih banyak sifatnya fasilitasi. Jadi pemerintah tentu akan siap memberikan fasilitas yang diperlukan
apabila memang industrinya sudah siap dan berkenan untuk difasilitasi. Dan tentu melihat situasi kita di game sekarang, situasinya tadi sudah kita diskusikan, memang tidak didukung oleh SDM yang cukup siap, tetapi kami melihat di pasar di luar sana cukup besar potensi yang dapat kita raih. Ini pemerintah bisa juga mendahului melakukan kegiatan-kegiatan yang inisiatif untuk bisa mendorong industri ini masuk berkembang ke arah yang lebih baik untuk kita bisa menggarap pasar-pasar di luar. Nah, tidak saja produk dari luar masuk ke Indonesia, karena ini akan cukup tidak sehat untuk kita. Kita perlu masuk ke pasar di luar, karena boleh saja industri game ini kita gunakan sebagai salah satu kampanye budaya Indonesia. Tidak sekedar kampanye dengan kunjungan seni budaya dan sebagainya. Tetapi melalui game ini bisa sangat mempengaruhi bagaimana cara pandang orang kepada Indonesia. Lihat saja, di Indonesia mungkin kita sudah lebih mengenal negara-negara di luar sana daripada mengenal diri sendiri, karena terlalu banyak game yang sifatnya adalah budaya dari luar yang masuk ke Indonesia. Jadi ini juga perlu menjadi salah satu upaya kita dari games ini, bisa kita masukkan ke dalam cara kita memperkenalkan diri pada luar, sehingga dalam semua aspek dari kegiatan kita, Indonesia itu bisa tangguh. Kira-kira begitu Pak dari kami. Terima kasih Pak Marolop. Mungkin saya minta dari Pak Yusuf Pak, statement terakhir terkait kalau kita mau onboarding kira-kira dari industri pendidikan, kira-kira apa yang kita perlu lakukan? Kalau saya selalu mengawali dengan nilai lokal ya. Artinya nilai lokal itu bukan hanya kontennya saja yang lokal, tetapi kita juga harus memahami bahwa ada pola-pola kerja yang memang lokal, yang itu memang ya kita harus mengakui tidak secepat di luar negeri dan tidak seoptimal teknologinya di luar negeri. Tetapi ada baiknya itu juga diberi porsi agar ini bisa menjadi api penyemangat bahwa game-game lokal itu memang harus hidup ya. Dan memang kita nggak bisa langsung lokal langsung naik ke atas. Saya pikir itu ada proses ya. Dan perlu adanya akomodasi baik dari pemerintah, lalu teman-teman industri yang sudah settle untuk dalam tanda petik mendampingi teman-teman yang memang dia punya idealisme untuk bermain di level desain game lokal. Saya pikir itu juga tidak hanya beban pemerintah, tapi juga di akademis, tapi juga teman-teman industri yang sudah settle. Bisa dalam tanda petik membuat adik-adiknya itu bisa nyaman dulu dengan industri game kecil. Ya saya pikir itu karena ini sering terjadi bullying yang saya kadang sedih gitu. Ada yang masih baru, startup, sangat lokal, terus dibilang, game apaan tuh. Itu sepele loh, bercanda, tapi menurut saya, aduh, jahat banget sih. Ini adikmu loh gitu. Saya pikir bisa lebih positif harusnya. Kayak ini perlunya tambah gini loh, ini gini-gini. Saya pikir itu mindset itu juga harus berubah bahwa bukan lagi saingan, tapi adalah rekan, kolaboratif. Karena ini industri gaming itu kalau nggak saling membantu, industrinya ya nggak akan kecil kok. Ingat bahwa orang besar itu pasti ada orang kecil di bawahnya. Itu yang harus dipegang. Itu lokal banget. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas statementnya dari Pak Marolop maupun dari Pak Yusuf. Kalau saya boleh merangkum gitu ya, kira-kira bahwa dari pemerintah dalam hal ini Departemen Perdagangan sudah melakukan langkah-langkah untuk onboarding. Artinya semua hal terkait dari kebutuhan industrinya supaya bisa bersaing, balance antara ekspor dan importnya sudah dilakukan.
perdagangan baik perdagangan jasa maupun barang ya Pak gitu. Nah dalam hal ini kembali kepada industri, kembali kepada pendidikan. Nah ini tentunya kalau semua ini tidak bisa dijawab, kita juga punya PR berikutnya. Mau gimana onboarding kalau tadi pemerintahnya sudah memberikan jalannya nggak dipakai gitu, kasarnya begitu. Jadi memang PR ini tidak bisa dijawab dari pertemuan hari ini, Bapak-Bapak. Kita akan menjawab ini dari proses yang panjang. Tentunya kami tunggu dari Departemen Perdagangan apa saja langkah-langkahnya supaya bisa kita konkretkan baik industri maupun pendidikan bisa mensupport apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Saya rasa atas nama Sarinah Jakarta Content Week 2021 yang disponsori oleh BRIMO serta Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Pak Marolop, Pak Yusuf dalam diskusi ini. Ikuti terus media sosial kami @jakten untuk informasi terbaru tentang Jakten 2021. Tetap sehat Bapak dan Ibu semua, terima kasih atas waktunya dan kita ketemu lagi untuk kesempatan yang lain. Terima kasih Pak Marolop, terima kasih Pak Yusuf. Menurut saya, brand lokal merupakan tanggung jawab semua pihak. Saat ini banyak banget brand lokal yang keren-keren. Komunitas kreatif dan tempat-tempat kreatif juga terus berkembang. Belakangan ini pergerakan dari brand lokal menunjukkan atau menghadirkan tren yang sangat positif pada kecintaan dan kebanggaan terhadap penggunaan produk-produk dalam negeri. Nama saya David Irianto, salah satu pengurus dari JCCF. Selama beberapa tahun kebelakang, dalam peran saya sebagai kurator untuk berbagai acara konferensi kreatif di Indonesia, saya melihat ledakan yang luar biasa dari antusiasme anak muda dalam membuat brand-brand lokal. Saya Tati Apriliana, pegiat dan pengembang jenama lokal. Sarinah adalah nama pengasuh Bapak bangsa kita, Bung Karno. Sejak awal didirikannya di tahun 62, oleh Bung Karno, Sarinah telah dijadikan sebagai sarana dan wadah bagi produk lokal Indonesia. Dan dia akan menjadi semacam game changer bagi semua pelaku-pelaku kreatif lokal, para pelaku kultural lokal, para pelaku brand-brand lokal keren yang akan menjadi pendorong utama dari ekonomi retail Nusantara. Halo, saya Vicky Satari, Dewan Pengawas dari Jakarta Creative City Forum. Om Swastiastu, Tiang Komang Winawayudi dari Bali. Saya seorang creative trainer dan founder dari Tualen & Co. bersama ICCN dan JCCF. Halo, saya Laura Bangun Prinsu. Saya juga pelaku ekonomi kreatif di subsektor penerbitan. Saya menyambut baik hadirnya wajah baru Sarinah yang mengedepankan dan membantu memajukan lokal-lokal brand di Indonesia. Dan semoga juga Sarinah bisa menjadi etalase bagi wajah dan representasi produk lokal di mata dunia. Saya Aldi, Deputi Bidang Regulasi dan Kebijakan Jakarta Creative City Forum atau JCCF. Harapan saya, Sarinah bisa menjadi showcase untuk lokal brand Indonesia, para lokal heroes Indonesia untuk menunjukkan kualitas dan kapabilitas mereka. Semoga kerjasama Sarinah dengan Jakarta Creative City Forum atau JCCF bisa menjadi inisiasi awal dari terciptanya platform yang berkelanjutan. Saya Dipa Sitepu sebagai pengurus pemasaran dan komunikasi publik di JCCF.
Semoga melalui Sarinah dan Jakarta Creative City Forum, lebih banyak lagi lokal brand Indonesia mendapat kepercayaan sebagai brand yang berkualitas dan itu buatan Indonesia. Saya Raditya Susilo, founding partner dari PT Arab Design International dan juga wakil direktur inkubator bisnis dari Jakarta Creative City Forum. Saya sangat bersemangat dengan misi Sarinah untuk menjadi etalase prominent bagi local brand kebanggaan kita semua. Halo, nama saya Leonardo Sabrata. Saya sekarang sedang menjabat menjadi Direktur Utama Smesco Indonesia dan juga Komisaris di Sarinah. Tentunya saya punya harapan yang besar ya terhadap peran Sarinah dan juga untuk memajukan local brands di Indonesia. Saya menyambut baik kerjasama antara JCCF dengan Sarinah dalam brand local movement. Mudah-mudahan hal ini bisa menggairahkan industri kreatif sekaligus membuat kehidupan kita lebih berbudaya dan berkarakter Indonesia. Saya berharap bisa JCCF dan Sarinah dapat berkolaborasi sangat erat ke depannya. Panjang umur kolaborasi, bagi negeri kami berkolaborasi. Ke Sarinah bareng keluarga. Cakep. Banyak produk lokal yang juara. Yuk langsung aja datang belanja, dukung UMKM biar makin merajat. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep community mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia. Tak pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya, takkan berhenti hingga hatimu membeku. Kembali
Someone once told me there is a city more than just buildings, more than just roads, more than a destination on a map. We look up at the stars dreaming, but what if what burns brightest is not what is up in the clouds, but what surrounds us? It is not easy to explain. It's true. The most beautiful things in the world can sometimes be the things that we see, things we hear, things we touch. But what keeps you alive must be felt with the heart. This is where I began my journey. Jakarta. My Jakarta. Vibrant Jakarta. I'd like to extend my warmest welcome to you, to the beautiful city we call home, the vibrant Jakarta.